Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Ratu Najah, NRP 146 dari kelas MPTIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plan cost management atau manajemen rencana biaya. Hal yang saya akan jelaskan yaitu pertama, mengenai dokumen input yang diperlukan untuk melakukan plan cost management. Dokumen yang diperlukan yang pertama adalah project charter, 2. project management plan berupa schedule management plan, 3. project management plan berupa risk management plan, 4. enterprise and environmental factors, dan yang terakhir yaitu organizational process assets. Dokumen project charter di sini yaitu terdapat beberapa asumsi, batasan, persyaratan non teknis dan persyaratan non teknis Dalam project charter di sini terdiri dari batasan yang artinya aturan yang perlu dipatuhi oleh pelanggan proyek sewa komputer kami. Berikutnya, dokumen project management plan berupa schedule management plan terdapat beberapa poin penting, yaitu ada pengelolaan jadwal model proyek, panjang rilis dan iterasi, tingkat akurasi, satuan ukuran, tatanan prosedur organisasi, pemeliharaan model jadwal proyek, mengontrol ambang batas, aturan pengukuran kinerja, dan yang terakhir format pelaporan. Dokumen ketiga yaitu project management plan berupa risk management plan. Seperti halnya dalam kasus proyek sewa komputer kami, yaitu memperkirakan biaya kerusakan komputer dengan manajemen mengambil beberapa persen dari pemasukan proyek kami untuk persediaan biaya servis komputer yang sewaktu-waktu dapat rusak. Dokumen keempat yaitu enterprise environmental factors atau faktor luar perusahaan, terdiri dari pertama, budaya dan struktur organisasi yang dapat mengaruhi manajemen biaya. 2. Kondisi pasar yang menggambarkan produk, layanan, dan hasil apa saja yang tersedia di pasar regional dan global. 3. Nilai tukar mata uang untuk biaya proyek yang bersumber dari lebih satu negara. 4. Informasi komersial di tingkat biaya sumber daya. 5. Sistem informasi manajemen proyek yang memberikan kemungkinan alternatif untuk mengelola biaya. Dan yang terakhir yaitu perbedaan produktivitas di berbagai belahan dunia yang memiliki pengaruh besar pada biaya proyek. Dokumen terakhir yaitu aset proses organisasi. Dokumen ini terdapat yaitu yang pertama, prosedur pengendalian keuangan. Contohnya pelaporan waktu, lalu ada informasi historis dan pelajaran yang dipelajari repositori. 3. Yaitu database keuangan, dan yang terakhir yaitu kebijakan, prosedur, dan pedoman terkait estimasi biaya formal dan informal. Dan berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai detail tools and technique dari plan cost management yaitu expert judgment. Expert judgment sendiri adalah penilaian yang diberikan berdasarkan serangkaian kriteria atau keahlian khusus yang dapat diperoleh dalam bidang pengetahuan tertentu, area aplikasi atau area produk, disiplin ilmu tertentu di industri, dan lain-lain. Keahlian di sini harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan atau pelatihan khusus dalam topik-topik berikut. 1. Proyek serupa sebelumnya, yang artinya meminta penilaian kepada tim ahli yang sudah sebelumnya bekerja dalam proyek sewa komputer. 2. Informasi dalam bidang industri, disiplin, dan aplikasi. Maksudnya yaitu kami akan meminta penilaian kepada seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang industri, disiplin, dan aplikasi utamanya yang berkaitan dengan proyek penyewaan dan mengikuti perkembangan komputer lebih sehingga kami dapatkan pertimbangan dan masukan terhadap proyek. Yang ketiga ada estimasi dan penganggaran biaya. Artinya yaitu meminta penilaian kepada individu atau kelompok yang paham mengenai perhitungan estimasi dan penganggaran biaya. Misalnya dalam hal penganggaran biaya untuk perbaikan komputer yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dan yang terakhir yaitu manajemen nilai yang diperoleh. Maksudnya yaitu manajemen nilai di sini berkaitan dengan memaksimalkan nilai manfaat yang diberikan oleh proyek atau program dalam keseimbangan antar persepsi stakeholder dalam proyek. Jadi di sini kami meminta penilaian terhadap seseorang yang nantinya membantu kami dalam melakukan prosedur manajemen nilai dan memperolehnya. Sekian. Di sini akan jelaskan sedikit mengenai analisis data tekniknya ya. Teknik analisis data adalah teknik, ya namanya juga teknik atau metode atau cara untuk mengolah suatu data menjadi informasi yang dapat disampaikan kepada khalayak orang lain gitu yang kita tujukan. Teknik analisis kualitatif ini analisis di mana semua data itu harus sudah terkumpul terlebih dahulu, data yang akurat harus terkumpul dahulu, kemudian sebelumnya data ini harusnya kuantitatif, yakni terukur. Analisis tersebut juga ada dua, yakni bisa menggunakan dua teknik, yakni statistika deskriptif atau statistika inferensial. Statistika deskriptif itu statistika yang menganalisis data dengan mendeskripsikan. Nah, begitu mendeskripsikan data
apa adanya gitu. Kemudian inferensial itu teknik statistik yang menganalisis data sampel. Kemudian analisis kualitatif tuh diambil dari berbagai sumber. Kemudian tekniknya tuh bermacam-macam, bisa memakai apapun. Kemudian dilakukannya terus-menerus. Variasinya menjadi sangat tinggi begitu. Nah, data yang didapatkan itu data kualitatif, sehingga teknik tersebut belum mempunyai pola yang jelas. Gitu. Pada saat ini, kasus untuk penyewaan komputer kita menggunakan teknik analisis kuantitatif untuk yang deskriptif. Saya contoh mengambil fase ini. Karakteristik komputer yang disewa itu tipenya mid-end komputer. Saya mendapatkan ini PC mid-end berdasarkan spesifikasi yang sesuai. Itu kita dapat melihat harganya dan kemudian kita masukkan ke dalam perencanaan biaya kita. Nah, seperti itu untuk teknik data kuantitatif untuk statistika deskriptif. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Akila Intan Pakerti, NRP 05211840000098. Di sini saya akan menjelaskan tools and teknik yang meeting. Di mana meeting ini berdasarkan pesertanya yaitu termasuk manajer proyek, sponsor proyek, anggota tim proyek yang terpilih, dan kepentingan yang lain. Nah, untuk meetings ini merupakan salah satu tools untuk mendapatkan outputnya, di mana outputnya itu berisi dengan satuan ukuran, di mana satuan ukuran itu berisi pengukuran seperti jam staff, hari staff, maupun kuantitas yang digunakan, yaitu misal untuk staff yang bekerja hari pertama dalam proses instalasi dilakukan selama 5 jam dengan maksimal pengeluaran 1,5 juta. Dan yang kedua merupakan tingkat presisi, di mana presisi ini merupakan pembulatan dari harga yang didiskusikan dan dengan tingkat keakurasian, di mana itu akan diterima sekitar berapa persentasenya. Misalnya untuk diskusinya adalah biaya untuk melakukan pengecekan instalasi komputer sekitar 6 juta per paket dan dibulatkan menjadi 5 juta dan menyisihkan minimal 5% biaya. Nah, untuk yang keempat adalah tautan prosedur organisasi, organization links, prosedur link, di mana ini berkaitan dengan work breakdown structure, di mana untuk melakukan akuntansi biaya. Nah, contohnya untuk kontrol akun, yaitu untuk akun kontrol yang bertanggung jawab mengenai biaya mengenai instalasi itu diberi kode 0098 untuk melakukan akuntansinya. Dan yang kelima adalah kontrol ambang batas, di mana ambang batas ini merupakan suatu alternatif yang sekiranya seperti itu untuk melakukan beberapa tindakan yang perlu diambil. Misalnya untuk masalah tertentu biaya instalasi bisa berubah menjadi 10% dari biaya awal. Jadi kepentingan dari rencana dari biaya dasarnya. Yaitu untuk yang keenam adalah aturan pengukuran kinerja, di mana itu merupakan aturan kinerja EVM yang ditetapkan misalnya untuk tingkat progresnya, di mana untuk dicek, yaitu ketika 3 jam proses instalasi diharapkan target komputer yang sudah terinstalasi ada 7 dan install tersebut lengkap. Lalu yang ketujuh adalah format pelaporan, di mana format ini merupakan frekuensi untuk berbagai laporan yang biaya yang ditentukan. Jadi untuk format laporan rencana biaya ini seperti apa? Misal berbentuk laporan PDF atau Excel dan lain-lain. Nah, untuk yang ke-8 ini adalah rincian tambahan, di mana ini merupakan prosedur dari deskripsi pendanaan
strategis yang kami rencanakan yaitu untuk rencana pengelolaan biaya ini menjelaskan cara melakukan semua proses manajemen biaya semuanya. Sekian, terima kasih.